Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Untuk kali ini saya akan melanjutkan penugasan untuk part kedua. Part kedua yakni untuk A, yang poin pertama, entry bibliografi sebanyak 50 buku. Namun yang direkod hanya 3 buku. Oke. Saya langsung saja masuk sebagai pustakawan. Ini buku bibliografi entry bibliografi yang sudah saya masukkan. Di sini saya sudah menginputkan sebanyak 50. Kemudian saya akan menambahkan 3 bibliografi dengan cara ini, tambah bibliografi baru. Untuk data bibliografi saya dapat dari Gramedia. Nah, di sini sudah terlihat buku yang saya pilih. Kita Ctrl C, kemudian masukkan data pengarang Mutiara Syabani DKK. Mutiara Oke, berhasil. Dan jawaban add pattern ini kita kasih totalnya 5. Fiction, teks benar. Tipe isinya teks. Kalau terbitnya ini tidak diisi, tidak apa-apa. Untuk ISBN-nya kita copy, lalu kita paste. Penerbitnya dari penerbit Pastel. Tahun 2020.
Deskripsi fisik, panjang kali lebar 21 kali 15. Kali 15 cm, 88 halaman. Untuk klasifikasi, karena ini buku KKPK yaitu bacaan anak dan remaja, nomor klasifikasinya 028,5. 028,5. Kemudian mood K. Untuk abstrak diisikan deskripsi atau sinopsis dari buku ini, keterangan dari buku ini. Untuk gambar sampul, image, data gambar berhasil yang enggak, localhost juga menyatakan berhasil disimpan. Lagi, kita menambahkan lagi. Untuk selanjutnya, untuk bibliografi yang kedua, agak lemot ya. Dan selanjutnya kurang lebih sama seperti yang tadi.
application dalam lagi record video. ...2020 sepertinya ini 2020. TAS. Berhasil. Kemudian karena diperintah untuk menambahkan 3, saya yang direkam 3, saya akan menambahkan 1 lagi.
mana ilmu populer itu ada di Jogja. Apa? Dahulu. Yogyakarta. Yogyakarta. Terus 24 kali 18. 24. Klasifikasi 028,5. Sama seperti ini. Oke, saya sudah menginput 3, kemudian saya akan menunjukkan jumlah bibliografi yang sudah saya input. Oke, kemudian kita kembali ke home, kita keluar untuk menunjukkan buku yang sudah saya input. Di sini ditemukan 133 dari pencarian Anda melalui kurang lebih buku yang sudah saya input sebanyak ini. Baiklah, untuk yang berikutnya yaitu simulasi proses sirkulasi. Untuk yang pertama, saya akan mensimulasikan bagaimana cara mereservasi yang pertama saya akan mensimulasikan peminjaman. Caranya kita menuju ke sirkulasi, kemudian mulai transaksi. Di sini kita memasukkan ID anggota, misalkan ID anggota ini. Sirkulasi ini masukkan nomor anggota untuk mulai transaksi dengan papan kunci atau pemindai, lalu klik mulai transaksi. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan seperti pinjaman saat ini, reservasi, denda, secara peminjaman. Kemudian kita klik ini peminjaman, lalu masukkan kode eksemplar yang akan kita pinjam. Misalkan pemustakanya akan meminjam buku
Nih, kartu cerdas anak hebat. Kita klik, kemudian kita copy eksemplarnya. Kemudian kita copy paste di sini, lalu klik pinjam. Sudah terpinjam. Pinjaman saat ini selesai transaksi. Oke. Ini tidak perlu untuk melihat lagi, untuk mengecek apakah sudah terpinjam. Pinjaman saat ini ya, seperti angka dan huruf, kartu anak cerdas anak hebat tadi sudah pinjaman saat ini. Kemudian untuk simulasi peminjaman sangat mudah. Di sini ada fitur peminjaman ini. Jadi cepat. Klik kembalikan eksemplar ini, kemudian angka judul buku ini akan langsung kembali. Dan ini ada fitur perpanjangan, ada koleksi, tanggal pinjam, tanggal yang harus dikembalikan. Kemudian untuk pengembalian kilat ada pula di sini, ada eksemplarnya. Nah, tadi ya sudah dipinjam ini. Item ini successful return on mana? Ya, berarti sudah kembali. Tidak ada pinjaman saat ini karena tadi sudah dikembalikan melalui fitur namanya apa tadi? Pengembalian kilat. Kemudian untuk yang reservasi itu adalah peminjaman buku, eksemplarnya itu tapi dipinjam oleh yang lain, sedang dipinjam yang lain, seperti pemesanan, booking buku, seperti itu. Kita akan coba terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan Ida Aulia sudah mengembalikan, lalu saya pinjam lagi untuk mensimulasikan bagaimana cara reservasi. Jangan lupa teman-teman untuk klik selesai transaksi, kemudian misalkan oleh anggota yang lain ingin meminjam eksemplar yang telah dipinjam oleh anggota M001 tadi. Klik reservasi, kemudian masukkan nomor eksemplar yang sama ini, lalu klik tambah reservasi, kemudian selesai. Lokalis mengatakan reservasi ditambahkan, berarti ini sudah berhasil. Dan seperti ini, klik selesai transaksi. Oke. Udah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Baik, untuk yang berikutnya saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mengupgrade dari Slims Acacia menjadi Slim Boolean. Yang pertama, kita ekstrak file Slims Boolean di htdocs. Kemudian setelah diinstal, setelah diekstrak, di rename, dan ini Slims Boolean saya yang sudah saya rename. Setelah itu kita panggil melalui localhost
dengan nama yang setelah kita rename. Seperti ini. Lalu kita mulai. Kita berikan saja ini. Next. Upgrade my slims. Ini database slims kita yang lama, yang akasia. Pilih versi slims akasia. Kemudian kita pilih versi slims akasia kita yang dulu. Bisa dilihat di sini saya menggunakan slim akasia 8.3.1. Ini. Baik, folder install. Congratulations, now you have slims in your machine. Go to my slims. Go to my slims. Tampilannya seperti ini. Untuk gambar-gambar ini bisa kita kopikan dari slim sama. Caranya tinggal kita buka slim selama kita, slim akasia. Kemudian kita buka files. Salah. Buka image. Lalu doc. Nah, di sini adalah cover-cover buku. Kita copy all. Kita copy. Letakkan di folder yang sama. Dan kita paste. Kita reload. Sudah. Untuk selanjutnya, saya akan memberitahu bagaimana cara memodifikasi tampilan atau tema untuk slims boolean. Pertama kita login terlebih dahulu.
Kemudian kita menuju ke menu sistem. Nah, di sini ada beberapa menu. Kita pilih menu tema. Nah, di sini kita bisa memilih tema yang tersedia di Slim Boolean. Untuk yang terbaru ada defaultnya. Ini sama seperti Acacia karena judulnya juga Acacia. Night mode ini bisa diterapkan. Nah, seperti ini, tapi saya kurang suka, jadi akan saya kembalikan. Horor. Baiklah, kita ke yang lain dulu. Untuk pengaturan lainnya, kontennya bisa diubah seperti homepage info. Ini berisikan sosmed-sosmed yang ada sesuai dengan Slim kita Universitas 11 Maret. Kemudian lisensi library information ini berisi tentang informasi-informasi yang terkait dengan perpustakaan dan seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya saya akan coba mengentry data dengan menggunakan metode import file CSV melalui Slim Boolean ini. Yang pertama tentunya kita ekspor terlebih dahulu file yang akan diimpor. Saya sudah mengekspor data ini, kemudian browser, sebelumnya kita cek ini datanya seperti ini. Di sini menghendaki 3 record, yang lainnya kita hapus saja. Ini data ekspor bibliografi saya beberapa. Kemudian ctrls, yes. Kemudian kita kembali ke Slim, kita pilih file tadi 2, impor. Sekarang impor data eksemplar dari CSV, 3 records, update successful to item database from record. Ini berarti sudah berhasil ya. Dan untuk yang terakhir, saya akan mensimulasikan konfigurasi jaringan sederhana untuk penerapan otomasi purpose media wireless. Di sini caranya cukup mencari IP dari komputer. Kita klik icon Windows dan R untuk menuju CMD. Kemudian kita mencari IP config-nya, ketik IP config, kemudian enter.
Nah, di sini kita mendapatkan IP wireless tentunya karena kita di sini akan mensimulasikan menggunakan media wireless. Ini IP address-nya 192 azan. Kita ketikkan 168.1.1.6/nama Slim School. Nah, dengan begini kita dapat memanggil Slim kita dengan menggunakan media wireless. Di HP juga bisa. Sebentar, saya bukakan lewat HP. Oke, kemudian saya lanjutkan. Saya mencoba di HP. Pastikan jaringannya searah, satu sama. Ya sudah, ini tidak terlihat. Ini Slim. Allahu Akbar. Dengan sama menuliskan IP/nama Slim. Kemudian untuk media kabel, kita lihat di panel kontrol terlebih dahulu untuk men-setting. Kemudian kita ke network and internet. Nah, setelah ini saya tidak tahu karena menunya berbeda dengan yang Pak Barul ajarkan. Kemudian saya mencobanya melalui CMD di Ethernet. Menggunakan Ethernet adapter VirtualBox ini 561. Ternyata bukan seperti ini caranya. Untuk media kabel dari video Pak Barul saya cukup mengerti, tapi untuk pengaplikasiannya saya tidak mengerti, soalnya di menu kontrol panel saya tidak terdapat network connection. Setelah itu kan ada step klik Ethernet properties, terus dicari TCP IP-nya, kemudian disetting dan lain sebagainya itu. Kemudian kita menuju CMD untuk melihat itu, tapi gagal dan saya tidak bisa. Ya, seperti itu. Cukup sekian video dari saya. Video sebagai pengganti tugas UAS otomasi pelayanan perpustakaan di semester 3 ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.